Bab 159. Kamu sungguh bodoh. Suara yang begitu familiar. Suara yang sudah lama hilang. Ladiaan. Ladia. Ketika dia mendengar suara ini, Mileye sendiri tercengang. Karena dia benar-benar tidak menyangka bahwa Ladiaan akan muncul di sini pada saat kritis ini. Di depan Mileye, itu adalah Ladiaan. Dia masih mengenakan gaun putih, dia bersih, dan dia masih sangat cantik, kecantikan yang mencekik orang. Ladiaan, yang dulunya adalah monster paling super di kerajaan Jiang. Bagaimana dia bisa datang? Mileye tidak memikirkan masalah ini karena dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Pencerahan. Seringkali, ketika inspirasi datang, kamu harus menangkapnya. Jika tidak, begitu menghilang, kamu tidak akan tahu kapan itu akan datang lagi. Dan kali ini, inspirasi tiba-tiba datang dan memasuki keadaan ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan dan berkah baginya. Jangan sampai ketinggalan. Segera, Mileye menjadi tenang sepenuhnya. Di depan Mileye, Ladiaan melihat sekelompok orang yang bergegas ke arahnya, tanpa ekspresi, dan di tangannya ada tombak panjang. Melihat pria berbaju abu-abu, dan yang lainnya, bergegas bersama, dia terlihat sangat tenang, dan tidak ada keraguan di matanya. Pria berbaju abu-abu adalah pemimpinnya. Pria berbaju abu-abu itu berlari, dan dia telah mengumpulkan momentum yang kuat. Setiap kali dia melangkah ke tanah akan langsung retak, yang sangat menakutkan. Tepat ketika pria berpakaian abu-abu itu sekitar 30 kaki jauhnya dari Ladiaan berlari ke depan dengan tombak di tangan. Saat berikutnya, sebuah tombak turun di depan pria berpakaian abu-abu tanpa peringatan. Pupil pria berpakaian abu-abu itu tiba-tiba menyusut, karena kecepatan tembakan Ladiaan telah jauh melebihi harapannya, jadi dia hanya bisa secara tidak sadar menggunakan lengannya untuk memblokirnya. Bang! Di mata banyak orang, pria berbaju abu-abu langsung mundur 100 kaki. Begitu dia berhenti, seluruh orang berlutut langsung di tanah, dan tanah meledak dalam sekejap. Pada saat yang sama, cincin besi di atas lengannya seketika itu juga berubah menjadi tumpukan pecahan. Tidak hanya itu, tetapi lengannya langsung hancur menjadi tumpukan pecahan. Pria berpakaian abu-abu itu memandang Ladiaan di kejauhan dengan tatapan kusam. Dia bahkan tidak mampu menangkis satu tombak. Tidak jauh, setelah Ladiaan melepaskan tembakan, dia tidak berhenti. Dia memegang tombak dan menunjuk ke tanah. Saat berikutnya, dia menyapu dengan tombak. Pada saat ini, ruang di sekitarnya berubah menjadi ilusi. Ruang menjadi ilusi. Melihat adegan ini, tetua berjubah putih yang tidak jauh dari situ, sangat mengubah wajahnya, dan kehilangan suaranya, Master Tombak. Kamu benar-benar mencapai Master Tombak. Kamu tidak jauh. Bang bang bang. Dalam sekejap, sosok yang tak terhitung jumlahnya mundur satu demi satu, dan retret ini berjarak 100 kaki. Pria dengan lengan yang patah langsung tersapu oleh tombak dan lengan kirinya terputus, dan sekarang dia telah menjadi pria tanpa senjata. Dia menatap Ladiaan dengan ngeri di matanya. Master Tombak. Di kejauhan, pria paruh baya itu menatap Ladiaan dengan ngeri. Siapa kamu? Pada saat ini, kejutan di hatinya tidak bisa lebih. Pemilik senjata, benua dewa dataran tengah bukan tanpa, tetapi Master Tombak yang sangat muda. Ini pertama kalinya dia melihatnya. Ladiaan melirik pria paruh baya itu, tidak menjawab, tetapi mundur tidak jauh di depan Mileye. Dia hanya berdiri seperti dewa perang. Di lapangan, tidak ada yang berani bergerak. Ini mengerikan. Di sisi lain, tetua berjubah putih menatap Ladiaan. Siapa yang mulia? Kenapa terlibat dengan urusan Akademi Changmu dan dunia kegelapan?
Ladiaan melirik tetua berjubah putih, tidak puas. Tetua berjubah putih menyipitkan matanya, kau tahu akibatnya. Secara alami, dia tidak berani melakukan apapun dengan santai. Jika tidak ada orang di balik orang jenius semacam ini, dia tidak akan percaya. Ladiaan berjalan ke arah tetua berjubah putih dengan membawa tombak. Dia menatap langsung ke arah tetua berjubah putih. Apakah kamu ingin bertarung 1 lawan 1 atau pertarungan kelompok? Pertarungan 1 lawan 1 atau geng? Lapangan sepi. Dan wajah tetua berjubah putih langsung berubah mengerikan. Ini terlalu menghina, bagaimana dia bisa menanggungnya? Dia akan memulai sekarang, dan pada saat ini, beberapa aura kuat tiba-tiba menyelimutinya. Semua di atas alam ribuan semesta tingkat puncak. Sadar akan adegan ini, wajah tetua berjubah putih berubah lagi. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul di samping Ladiaan. Lelaki tua itu mengenakan jas hitam, tangannya disembunyikan di lengan bajunya, matanya setajam anak panah, dan dia menatap tetua berjubah putih tanpa jejak emosi di matanya. Tetua berjubah putih melirik Ladiaan dan lelaki tua berbaju hitam itu, kekuatan apa kamu berasal? Pada saat ini, dia secara alami terkejut, karena tidak mungkin kekuatan biasa membina jenius semacam ini, dan tidak mungkin untuk melakukannya dengan santai membawa beberapa master di atas puncak alam 1000 semesta. Lelaki tua berbaju hitam itu melirik ke arah tetua berjubah putih dan berkata dengan suara serak, "Pergi dari sini." Suaranya sangat tidak menyenangkan, sedikit keras. Mendengar ini, wajah tetua berjubah putih langsung membiru, dan dia akan mengalami kejang, dan pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba memasuki pikirannya. Dan segera, pupil matanya tiba-tiba menyusut, lalu dia menatap Ladiaan dalam-dalam. Omong-omong, dia tidak berani mengatakannya. Setelah beberapa saat, tetua berjubah putih berbalik dan pergi, bersama dengan 100.000 pasukan kavaleri negara Chu. Pergi dengan cepat. Ladiaan. Tidak ada seorang pun di benua Dewa Dataran Tengah yang tidak mengenal namanya. Karena nama ini, sekarang peringkat 6 di peringkat jenius super. Dan hanya dalam 1 hari, dia naik dari peringkat 30 menjadi 6. Kekuatan di balik orang seperti ini adalah sebuah misteri. Ini adalah misteri bagi Akademi Changmu, ini yang paling menakutkan. Kalian harus tahu bahwa Akademi Changmu juga merupakan kekuatan besar di benua Dewa Dataran Tengah. Sistem intelijen di benua Dewa Dataran Tengah tidak bisa dikatakan top, tapi yang pasti tidak buruk. Adapun asal-usul Ladiaan, bahkan Akademi Changmu, tidak menemukan informasi apapun. Tetua berjubah putih tidak berani mengancam untuk mati bersama, karena dia tidak berani. Jika berani mengancam seperti itu, mungkin pihak lain akan benar-benar mati bersama dengan Akademi Changmu. Karena pihak lain benar-benar tidak takut. Oleh karena itu, tetua berjubah putih mundur dengan tegas. Setelah tetua berjubah putih dan yang lainnya mundur, Ladiaan berbalik. Kali ini Mileye yang sudah tidak jauh pun menyimpan pedang keindahan spiritual dan menghampirinya. Ladiaan sedikit terkejut, terganggu. Sudut mulut Mileye sedikit terangkat, sepertinya begitu. Ladiaan menggelengkan kepalanya sedikit, seriuslah. Mileye tersenyum, lalu berkata dengan serius, "Ladia, kenapa kamu ada di sini?" Ladiaan tercengang, jelas tidak menyangka Mileye akan memanggilnya dengan nama panggilannya, yang hanya bisa disebut oleh 2 atau 3 orang terdekatnya. Pria tua berbaju hitam di samping mengerutkan kening ketika dia mendengar bahwa Mileye memanggil Ladiaan dengan nama panggilannya, dan ketika dia melihat bahwa Ladiaan tidak marah, wajahnya langsung muram, dan dia menatap Mileye dengan wajah sangat murung. Ladiaan melirik Mileye, lalu berkata dengan lembut, "Ikuti aku."
Mileye mengangguk, dan kemudian begitu saja, keduanya berjalan menuju tidak jauh. Pria tua berpakaian hitam itu berwajah muram sepanjang waktu, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pada awalnya, tak satu pun dari mereka berbicara, mereka hanya berjalan seperti itu. Pada akhirnya, Mileye memecah kesunyian. "Ladia, kenapa kamu di sini?" Ladiaan membelai lembut rambut di telinganya. "Akademi Changmu dan dunia kegelapan telah membuat banyak masalah di benua Dewa Dataran Tengah tentangmu." Mileye tersenyum. "Jadi, kamu datang?" Ladiaan berhenti. Dia berbalik untuk melihat Mileye. "Aku awalnya tidak mau datang." Mileye tercengang. Ladiaan menggelengkan kepalanya. "Begitu aku datang, aku akan membawa masalah untukmu. Masalah ini tidak kurang atau bahkan lebih dari masalah yang Akademi Changmu dan dunia kegelapan berikan untukmu." Berbicara tentang ini, dia berjalan perlahan menuju tidak jauh. "Kali ini ketika aku bertemu denganmu, banyak masalah akan mengikuti. Kamu tidak akan sanggup menahannya sekarang, dan aku tidak ingin kamu terlibat. Bagaimanapun, sekarang kamu sudah terlibat." Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Keluargamu." Ladiaan mengangguk. "Selain keluargaku, masih ada yang lain." Berbicara tentang ini, dia berbalik untuk melihat Mileye. "Aku akan segera pergi. Setelah aku pergi, aku akan mencoba yang terbaik untuk menahan orang-orang di keluargaku, tetapi aku tidak dapat menahan orang lain. Dan kamu memilih untuk berteman dengan aku. Beberapa hal dan masalah, kamu tidak bisa menghindarinya. Apakah kamu mengerti?" Mileye mengangguk. "Dimengerti." Ladiaan menggelengkan kepalanya. "Kamu tidak mengerti. Beberapa keluarga bangsawan sejati sangat mementingkan latar belakang dan status mereka, dan juga pada bakat garis keturunan mereka. Ini sangat rumit, aku." Mileye tersenyum dan berkata, "Apakah kamu ingin putus denganku?" Ladiaan menatap Mileye. "Jika aku berjanji kepada keluarga aku bahwa aku tidak akan bertemu lagi dengan kamu di masa depan, Akademi Changmu dan dunia kegelapan akan hilang dari dunia ini besok. Dan jika aku memilih untuk berteman dengan kamu, musuh kamu bukan hanya Akademi Changmu dan dunia kegelapan, akan ada satu lagi yang lebih kuat dari mereka." Mileye terdiam. Ladiaan berbalik dan berjalan ke arah lelaki tua berbaju hitam itu. Dia terlihat sangat tenang. Pada saat ini, suara Mileye tiba-tiba datang dari belakangnya. "Aku memilih yang terakhir." Ladiaan berhenti. Mileye berkata sambil tersenyum, "Ladia, aku tahu bahwa memilih yang terakhir harus menghadapi banyak masalah, dan bahkan mungkin aku akan mati, tetapi aku tidak menyesalinya. Aku tidak tahu apa itu suka atau cinta, aku hanya tahu bahwa saat aku bertemu denganmu dalam hidup ini, itu adalah hal yang paling membahagiakan bagiku. Demi kamu dan persahabatan di antara kita, aku rela melindunginya dengan nyawaku." Berbicara tentang ini, dia berjalan menuju belakang Ladiaan. "Aku tidak takut dengan Akademi Changmu, atau keluarga kamu, apalagi kematian, tetapi aku benar-benar takut menjadi orang asing dengan kamu, sangat takut." Ladiaan terdiam untuk waktu yang lama, dan akhirnya, dia berbisik, "Kamu sangat bodoh." Setelah berbicara, dia berjalan menuju kejauhan. Tidak ada yang melihatnya, sudut mulutnya sedikit mengangkat busur yang tidak bisa dilacak. Di samping, lelaki tua berpakaian hitam itu menatap Mileye dengan dingin, dan Mileye tersenyum pada lelaki tua berpakaian hitam itu. "Sebenarnya, aku tidak buruk, kok. Aku sudah menjadi Master Tao Pedang, bahkan Master Budo, meskipun hanya alam mahir gaib, tetapi membunuh alam harmoni dewa seperti memotong sayuran. Di Kingsu tidak dapat menemukan pria yang lebih baik dari aku." Setelah berbicara, dia menjadi sangat serius. "Sungguh, jangan berprasangka buruk terhadap aku.
kenali aku dengan baik, aku percaya bahwa kamu akan menerimaku. Aku benar-benar sangat baik. Orang tua berbaju hitam bersambung.